Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Bang Uzbek di kelas bahasa Arab KBA. Teman-teman pasti udah nggak sabar ya mau nunggu apa lagi yang Bang Uzbek mau sampaikan. Oke, kali ini kita akan belajar tentang sebuah kalimat yang pasti kalau kita dalam bahasa Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari, kita itu pasti bakal selalu nyebutin kalimat ini. Apa itu? Dia adalah kata ini adalah. Ya, ini adalah. Jadi kita kali ini itu mau belajar gimana sih kita mau bilang ini adalah apa gitu. Misalnya dalam bahasa Arab, misal kita mau bilang ini adalah buku, ini adalah pena, ini adalah papan tulis, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman perlu kalian ketahui nih, kalau dalam bahasa Arab kita mau bilang ini adalah, bahasa Arabnya ini adalah itu banyak banget. Ada sekitar 6 kata tunjuk yang artinya ini adalah. Wow, banyak bukan? Tapi sekarang kita mau belajar kata tunjuk yang pertama, yaitu haza. Nah, oke teman-teman, sekarang kita mau coba pakai itu kata haza yang artinya adalah ini adalah dalam bahasa Arab. Contoh nih, misalnya aku mau bilang ini adalah buku, maka kita bilangnya haza kitabun. Terus misalnya aku mau bilang lagi ini adalah pena, maka kita bilang haza qalamun. Tapi teman-teman, penggunaan haza itu nggak sembarang mau pakai haza gitu, asal mau bilang ini adalah pakai haza, itu adalah pakai haza. Enggak, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk pakai haza. Nah teman-teman, kalau sekarang nih kita mau pakai kata haza yang artinya adalah ini adalah, maka kita harus penuhi dulu 2 syaratnya. Syarat yang pertama, benda tersebut harus berjumlah 1. Lalu syarat yang kedua, benda tersebut harus berjenis kelamin muzakkar atau laki-laki. Kemarin sudah kita pelajarin tuh ciri-ciri benda yang muzakkar. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia nggak ada itu yang namanya tak marbutoh pada akhir dari kata sebuah benda. Contoh, aku punya kitabun yang artinya adalah buku. Kitabun akhirannya ba, bukan tak marbutoh, maka jenis kelaminnya adalah muzakkar. Dan juga kitabun itu jumlahnya 1. Kenapa? Karena akhirannya nggak ada bunyi ani atau aini atau una atau ina. Dia bunyinya kitabun, pendek. Jadi dia jumlahnya cuma 1 doang. Oke deh, biar teman-teman makin jelas lagi, kita jelasin dulu dalam papan tulis ajaib. Oke, papan tulis ajaib, bismillahirrohmanirrohim. Wah, kita udah punya nih contohnya di papan tulis. Kita punya haza kitabun. Haza kitabun yang artinya ini adalah buku. Oke, kenapa kita pakai haza pada kalimat kitabun? Kenapa kita pakai haza pada kata kitabun? Kita akan lihat dia sudah sesuai dengan syarat-syaratnya belum. Syarat yang pertama, kitabun. Syaratnya muzakkar. Apakah dia muzakkar? Kita lihat di akhirnya. Apakah di akhirnya ini ada tak marbutoh? Nggak ada bukan? Huruf akhirnya kan ba, bukan tak marbutoh. Berarti iya, berarti dia muzakkar. Lalu kedua, kita lihat syarat yang kedua. Dia jumlahnya harus 1 atau harus mufrad. Oke, kita lihat akhirannya kitabun. Kemarin sudah aku ajarin tuh, kalau benda-benda yang jumlahnya 2, pasti akhirannya bunyinya kita bani atau kita baini. Nah, kalau kayak gitu berarti jumlahnya nggak 1. Tetapi di sini kita bun, dia kita bun, berarti jumlahnya hanya ada 1. Berarti dia sudah memenuhi syarat yang kedua. Contoh yang lain lagi nih, aku mau bilang haza qalamun. Qalamun nggak ada tak marbutohnya. Haza masjidun. Masjidun dia akhirnya dal, bukan tak marbutoh. Nah, begitu contoh-contoh penggunaannya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kamu udah paham kan? Intinya kalau kita mau bilang nih ini adalah sesuatu, berarti dalam bahasa Arab kita bakal bilang haza bla bla bla. Haza bla bla bla. Misal aku mau bilang ini adalah buku, haza kitabun. Ini adalah pena, haza qalamun, dan lain-lainnya.
Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa kita pahami dan kelak bisa kita gunakan untuk memahami Al-Quran dan isi-isinya. Amin Allahumma amin. Jangan lupa hafalkan mufrodat atau kosakata dalam bahasa Arab yang sudah Bang Uzbek kasih ke kalian di Instagram Bang Uzbek @usamahbakti04. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.